Terima kasih atas anugerahmu, sepanjang berlalu ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita ulangi lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas karuniamu, sepanjang telah berlalu ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bilang Biar solo. dan hilang jalanku, Biar solo sendiri dulu. tetaplah di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Bersama. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalan.
Solo lagi. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Bersama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, rap. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapa Elohim, kami bersyukur Tuhan pagi yang cerah ini. Tuhan layakkan kami Tuhan sudah bernyanyi, memuji, menyembah Engkau. Bahkan Tuhan kami sudah berdoa saat ini, memohon Tuhan Engkau kuduskan ibadah kami ini, hati dan pikiran kami, jiwa dan batin kami, sehingga Tuhan layak untuk puji-pujian kami Engkau terima sebagai persembahan kami yang hidup. Biarlah Tuhan firman-Mu sebentar kami dengungkan, dan segala sesuatu yang Engkau minta kami lakukan, kami boleh Tuhan merenungkannya sungguh-sungguh secara mendalam oleh karena sabda-Mu. Terima kasih kuasai tempat ini. Biarlah semuanya diliputi dan dipimpin oleh Roh Tuhan sendiri, sehingga Tuhan ada hikmat dan pertolongan daripada-Mu, sehingga kami bisa menerima dari hal-hal yang kudus dan berharga daripada-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Jesus Christ, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita buka Kisah Rasul 4 ayat 12. Coba kita buka dan baca bersama-sama. Kisah 4 ayat 12. Sudah jumpa? Jangan satu pun tidak jumpa. Kita baca bersama-sama 3 ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Lebih keras lagi, sungguh-sungguh bukan hanya keras suaranya, tapi betul-betul saudara dan saya mengerti dan bisa menerima sebagai iman dan percaya kita oleh karena anugerah Dia. 3 ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Tidak ada satupun diberikan kuasa dan kelayakan untuk menyelamatkan saudara dan saya, menyelamatkan dunia ini dari kehidupan di dunia ini, bahkan ke sorga kelak. Keselamatan bukan hanya kita raih nantinya di sorga, tetapi kita boleh merasakan keselamatan di dunia ini. Saudara-saudaraku, banyak kita lihat orang-orang yang tragis matinya oleh karena bukan hanya kecelakaan, tetapi oleh karena penderitaan, khususnya yaitu penderitaan batin. Orang banyak mati kecelakaan dalam keadaan jiwa dan batinnya tegar, ya. Tetapi ada orang mati dalam keadaan jiwa dan batinnya bimbang, ragu, cemas setiap saat. Bertahun-tahun segala ketakutan dan kecemasan datang menghantui dia. Seolah-olah dia dikejar-kejar akan lawan-lawannya. Seolah-olah dia merasakan akan dapat kutukan daripada orang lain, bahkan daripada Tuhan itu sendiri. Inilah penderitaan yang mula-mula diberikan Tuhan kepada manusia itu, yaitu penderitaan pada saat kita hidup,
kita sudah dihukumnya. Karena apa? Jiwa dan batinnya tidak bisa pernah tenang, risau, bimbang, bahkan putus asa dan bunuh diri. Ini sering terjadi. Tetapi orang yang berseru-seru kepada Tuhan, orang yang tinggal di dalam Tuhan, dalam keadaan apapun hidupnya, dalam keadaan sakit penyakit yang parah pun hidupnya, jiwa dan batinnya tetap tenang. Amin. Ini kenyataan. Bukan perkataan Bible saja, memang kenyataan. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, sekalipun dalam kemiskinan, sekalipun dalam keadaan terancam oleh karena dianiaya oleh orang yang tidak bertanggung jawab, atau sekalipun, sekali lagi saya katakan, dilanda oleh penyakit yang mematikan, dia dalam keadaan tenang. Tidak terlepas daripada saudara-saudaraku yang dalam tahanan, dalam tawanan. Saudara harus percaya, tidak semua orang yang dalam penjara itu tersiksa. Bisa diaminkan? Tapi cuma sedikit jumlahnya orang yang bisa tenang, orang yang bisa bersukaria, bersorak-sorak, dan mengatakan terima kasih Tuhan, seperti beberapa orang dari antara kawan-kawan kita tempo hari mengatakan, terima kasih saya sudah ditangkap polisi, terima kasih saya sudah ditahan saat ini. Kalau tidak mungkin saya sudah ditembak di jalan karena saya tukang begal. Terima kasih Tuhan, lewat tahanan ini, lewat penjara ini, saya mengenal Engkau Tuhan. Apabila saya tidak di dalam penjara, mungkin saya sampai tua tidak mengenal siapa penciptaku dan tidak mengetahui apa tujuan hidupku. Itu kesaksian nyata yang saudara pernah dengar di sini. Bahkan pengakuannya sama saya. Jadi persoalan hidup adalah di dunia ini, sekalipun dunia ini sudah tercemar dengan dosa dan kematian sejak Adam dan Hawa, oleh karena perbuatan satu orang berbuat dosa, maka semua orang sudah berbuat dosa. Itulah yang dikatakan dosa turunan. Dan manusia sudah hilang kemuliaannya di hadapan Tuhan Elohim. Dan manusia tidak akan bisa berkomunikasi lagi. Bukan seperti Adam dan Hawa dulu. Begitu dengar-dengaran akan suaranya, sekalipun dia tidak melihat wajah penciptanya. Tetapi oleh anugerah pengasihannya, dia merubah perjanjian kepada manusia itu. Aku mengasihi manusia itu dengan membuat perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru adalah setiap orang yang percaya kepadaku dan yang menuruti kehendakku, dan dia selalu menyerahkan waktu-waktunya kepadaku, maka dia akan kuselamatkan. Diselamatkan bukan arti hanya ke sorga kelak, tetapi diselamatkan dalam kehidupan hari lepas hari, yaitu di dunia ini. Karena itu saudara-saudaraku, memang jumlahnya sangat sedikit orang yang kelihatannya miskin, tetapi sungguh-sungguh dia tidak pernah merasa miskin. Dia tetap merasakan kekayaan yang luar biasanya. Tetapi ada sebaliknya orang yang seharusnya dia mengatakan dia kaya raya, tetapi tidak pernah merasakan hasil atau daripada kekayaannya sendiri. Dia tetap bingung, bimbang, ragu, cemas, takut setiap hari. Bangun tidur sudah cemas dan takut, mau tidur begitu juga. Dan banyak orang sekarang ini dari zaman ke zaman hanya makan obat tidurlah, dia baru bisa tidur. Amin. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan, Dia itu sangat baik. Selalu kita baca itu dalam Mazmur. Bersyukur pada Tuhan dalam bersyukur sama itu. Kalau orang yang di dalam Tuhan betul-betul, dia betul-betul merasakan bagaimana indahnya dalam lindungan tangan Tuhan. Bukan hanya dengan perkataan, tapi memang dia rasakan. Yang seharusnya orang melihat dia susah, dia tidak pernah susah sampai matinya. Saudara ingat Bunda Teresia?
Siapa itu? Bunda Teresia, misionaris dari seorang Katolik di India. Ya, misionaris artinya dia mengabarkan Injil itu bukan dari mimbar-mimbar, tetapi ke pelosok-pelosok, ke tempat-tempat kumuh, justru kepada orang-orang miskin yang menderita. Itulah Bunda Teresia. Sekalipun dia tidak memberikan makanan dan minuman kepada orang-orang yang sengsara di India khususnya, tetapi dia memberikan kekuatan yang luar biasa kepada masyarakat India pada umumnya. Orang-orang yang penyakit lepra tidak merasakan dia ada penyakit lepra, padahal tubuhnya sebagian sudah habis dimakan lepra. Dan tidak segan-segan Bunda Teresia menjamah penyakit lepranya itu. Bayangkan saudara, batok kepalanya dijamah, dengkulnya yang sudah habis rontok dijamah semua dengan tangannya kosong, tanpa takut kena virus. Dan pada akhirnya memang Bunda Teresia tetap juga mati. Karena semua orang harus seperti benih yang dipendam, busuk, dan dia akan tumbuh dan mekar dan berbuah. Bunda Teresia penerima salah satu Nobel perdamaian. Ya, itu dikenang sampai sekarang. Dan saya yakin sampai dia datang, nama Bunda Teresia itu tetap dikenang oleh khususnya masyarakat India. Dan banyak seperti Bunda-Bunda Teresia yang lainnya di dunia ini, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Artinya apa? Kalau orang yang sudah di dalam Tuhan, dia selalu melihat firman-Nya. Dengan apa dikatakan? Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah undang-undang dasar daripada Elohim pencipta langit dan bumi kepada kita. Baru setelah itu hukum-hukum Taurat itu memang masih berlaku sampai sekarang. Tidak ada hukum Taurat yang tidak berlaku. Kalau tidak berlaku lagi, kita sudah bisa mencuri, membunuh, memperkosa dan sebagainya. Karena hukum Taurat juga melarang kita membunuh, mencuri, merampok, ya, menipu dan sebagainya. Itu tetap berlangsung. Dan kutuk yang sering saya katakan dalam Ulangan 27 itu 12 kutuk itu tetap berlangsung. Ya, terkutuklah orang yang membuat patung, pahatan dan tuangan yang untuknya engkau menyembah dia. Itu kutuk yang pertama. Dan kutuk yang kedua, terkutuklah orang yang menista, yang tidak menghargai, menghormati orang tuanya. Dan yang ketiga, terkutuklah orang yang menggeser batas tanah. Yang keempat, terkutuklah orang yang membuat sesat orang buta. Dan yang kelima, terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing. Dan yang keenam, terkutuklah orang yang meniduri istri daripada bapaknya. Dan yang ketujuh, terkutuklah orang yang meniduri binatang. Yang kedelapan, terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan. Yang kesembilan, terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan. Yang ke berapa? 11, terkutuklah yang 10. Terkutuklah orang yang bermuru dengan tersembunyi. Yang ke-10 ya. Ke-11, terkutuklah orang yang menerima suap menjadikan manusia terbunuh. Dan yang ke-12, terkutuklah orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat. Jelas dikatakan kita harus melaksanakan hukum Taurat. Sekalipun ada hukum yang sudah dikatakan oleh Dia yang menjelma di dalam manusia, yaitu Yesus Kristus, Yeshua Masiah. Yaitu kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, saya mau berbicara tentang bagaimana keselamatan tadi. Kenapa saya tertarik berbicara tentang keselamatan? Karena dunia sekarang ini mempersiapkan hati dan pikirannya dalam merayakan kenaikan dia ke surga Samayim, yaitu tanggal 13 ya. Nanti tanggal 13 ya, bukan tanggal 13 itu, tanggal berapa itu? Ya. Nanti tanggal 13 kita membuat acara perjamuan kudus, dan jika ada saudara-saudara yang mau dibaptis dan dilaksanakan di situ. Tetapi yang pasti perayaan itu sedang dipersiapkan sekarang. Artinya
songsonglah dia. Makanya khotbah saya terakhir saya bertanya, apa menurut saudara arti dan makna kebangkitannya dari orang mati dan naik ke surga? Dan yang sebelumnya apa arti dan maknanya dia lahir, dia menjelma ke dalam tubuh manusia? Apa arti daripada sengsara dan matinya? Apa arti bangkit daripada kematian? Apa arti daripada kenaikannya ke surga? Setidak-tidaknya 4 hal ini saudara dan saya harus memaknai dalam kehidupanmu hari lepas hari. Tanpa itu saudaraku, sulit saudara mengenal dia, ya, dan percaya kepada dia. Maka itu selalu sebelum saya membaptis orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menanyakan iman percayanya, iman rasuli. Sanggupkah dia mengatakan beberapa ayat pengakuan iman rasuli? Kalau memang sanggup, saya layak membaptis dia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara itu menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia percaya bahwa dia adalah jelmahan Elohim, pencipta langit dan bumi, dan tidak ada ubahnya, dan dia akan naik dan sudah naik, dan dia akan datang, yang sekarang dunia ini sedang menunggu kedatangan yang kedua kalinya untuk menjemput orang-orang yang dilayakkan ke Samayim dan yang menyuruhkan orang-orang yang layak menuju ke neraka. Dan saudara-saudara, sering saya katakan, kedatangan kedua kalinya nanti dia akan membangunkan orang setiap yang tidur, rest in peace itu, yaitu orang yang mati di dalam Tuhan, itu bersama-sama orang yang masih hidup di dalam Tuhan. Inilah yang layak menyongsong dia nanti dari awan-awan turun, karena pada saat dia waktu naik ke sorga, dia terangkat ke sorga ke atas dari kepala kita, dan dia juga akan turun dari atas kepala kita menginjak kakinya ke dunia ini. Inilah sedang dinantikan, dan tanda-tanda kedatangan dia kita sudah bisa lihat dari kitab Wahyu. Ya, dari kitab Wahyu sudah bisa kita melihat bahwa memang dia sebentar lagi akan datang. Salah satu buktinya adalah dunia sekarang ini sedang menantikan kematiannya. Entah dia orang saleh, entah orang berdosa, orang fasik, tetap sama-sama sekarang ini dikosongkan. Ya, dikosongkan. Saya sering mengatakan itu di Wahyu 8 kalau saya tidak salah ingat. Ya, ini kerajaan maut sedang naik kuda kuning hijau untuk mencabut nyawa-nyawa manusia. Entah dia orang berdosa, entah dia orang fasik, atau orang saleh, atau orang benar di mata Tuhan, sama-sama ditidurkan sekarang ini sebelum dia nanti datang ke dunia ini. Terus banyak pertanyaan sama saya, kenapa itu terjadi? Kenapa orang pada saat jatuh dari mimbar mati? Kenapa orang sedang berdoa jatuh mati? Itu maunya Tuhan. Ya, sama Tuhan itu tidak ada istilahnya sakit pada saat mencabut nyawanya. Sama Tuhan itu tidak ada merasa sakit pada saat kapal jatuh. Sama Tuhan itu tidak ada istilahnya itu semuanya. Tetapi kasih karunia tetap dikasihkan untuk kehidupan yang kekal di sorga. Karena apa? Sakit yang sebentar mencabut nyawamu tidak ada artinya hanya sekian detik, katakan sekian menit, dan katakan sekian hari. Tetapi yang paling sakit adalah sakit untuk selama-lamanya di neraka. Amin. Tidak ada artinya hanya sekedar saudara mungkin jatuh dari pesawat, memang sakit mungkin saudara. Tidak ada artinya itu. Bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada saudara penumpang dari kapal selam yang tenggelam sampai sekarang belum ditemukan. Bukan mereka itu orang-orang berdosa. Bukan orang Tuhan tidak menyelamatkan. Sering saya katakan apa di dalam Mazmur 103. Ya, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin datang melintasinya, maka hilanglah ia, dan tempatnya pun di mana dia tumbuh tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi Tuhan tetap sayang kepada orang sekalipun matinya tragis, sekalipun matinya di luar daripada
jangkauan pikiran dan perasaan manusia. Jangan katakan dia tidak sayang. Ya, jangan katakan dia tidak sayang. Karena apa? Bukan tidak bisa dibuatnya manusia ini hidup untuk selama-lamanya di dunia ini. Bisa? Bisa. Tetapi kehidupan di dunia ini bukanlah berarti untuk selama-lamanya bagimu, karena ada rumah yang sudah disiapkannya di sana. Karena kita sudah berasal dari sana. Dan ini jangan sampai kita lupa. Segala sesuatu ciptaannya berasal dari sorga. Makanya khotbah saya terakhir apa saya katakan dalam pengkhotbah? Di bawah kolong langit, di dalam perut bumi, di atas bumi, tidak ada hal yang baru. Tidak ada yang baru. Jadi apa sekarang ada di dunia ini? Jauh-jauh zaman sudah ada itu. Karena keberadaan dia juga seperti itu. Tidak ada yang baru. Termasuk penyakit, katanya COVID itu penyakit yang baru. Tidak. Termasuk teknologi, tidak. Pengertiannya itu adalah karena semua berasal dari dia. Dia datang dari kekekalan dan sampai kekekalan. Ya. Dan tidak satu pun makhluk mengetahui dari mana dia datang, kapan dia ada, dan kapan berakhir. Kita tidak sanggup, kawan. Ini botol aqua. Dia tidak tahu, ya. Dia tidak tahu siapa penciptanya. Tapi kalau saya katakan dia bisa mendengar, yang menciptakan kau botol aqua aku, dia bisa mendengar. Tidak ada ubahnya seperti ini. Saudara dan saya adalah tidak ada bedanya dengan botol-botol aqua. Botol-botol aqua itu adalah tanah juga, kembali kepada tanah. Dan segala sesuatunya terjadi oleh dia untuk dia. Dari dia, oleh dia, untuk dia. Jadi tidak ada satupun yang ada di dunia ini yang menciptakan dirinya sendiri dan hidup oleh dirinya sendiri dan tujuan hidupnya untuk dirinya sendiri. Saya ulangi, ya, saya ulangi ini. Tidak ada satu makhluk atau ciptaan di dunia ini yang olehnya menciptakan dirinya sendiri dan dia ada atau hidup oleh dirinya sendiri dan untuk tujuan hidupnya untuk dirinya sendiri. Karena itu dalam Roma 8 ayat 14 ya atau 13 itu saya lupa ingat. Jika engkau hidup, hiduplah untuk Tuhan. Jika engkau mati, matilah untuk Tuhan. Baik hidup atau mati, engkau adalah milik Tuhan. Jadi saya mau katakan, kenapa saya mengajak kita membacakan Kisah Rasul 4:12 tadi. Dunia sekarang ini sama-sama percaya dengan Injil. Ya, ada kitab-kitab suci, ada di situ disebut Jesus Christ adalah juru selamat. Bukan hanya di Bible ini, kitab-kitab suci agama yang resmi di Indonesia ini tertulis nama dia walaupun diganti namanya. Hanya di dalam dia keselamatan. Maka itu saudara-saudara saya sangat-sangat malu. Dan saya sangat-sangat kecewa kalau ada saudara-saudara mengatakan mudah-mudahan. Ya, maka itu saya bilang kalau mau berdoa jangan mudah-mudahan biar sembuh. Itu doa iblis. Kalau doa yang di dalam Tuhan, katakan sembuh-sembuh. Ya, itu doa yang benar. Dan keselamatan pun jangan katakan kau mudah-mudahan kau ke surga. Buat apa kau beribadah dan percaya kepada dia? Bible sudah mengatakan oleh karena satu orang berbuat dosa, maka semua orang berbuat dosa. Tetapi oleh karena satu orang dibangkitkan dari kematian, maka semua orang yang tinggal di dalam, percaya di dalam dia, dibangkitkan dari kematian. Jadi buat apa saudara beribadah kalau saudara mengatakan mudah-mudahan? Ya, jangan katakan mudah-mudahan. Sia-sialah ibadahmu, waktumu, dan pikiranmu dan uang-uangmu beribadah dan sebagainya, derma-dermamu. Kalau saudara tidak yakin saudara akan meraih sorga atau samayim, tepuk tangan buat dia. Ya, saudara harus yakin. Ya, termasuk orang sakit. Kalau saudara berdoa mudah-mudahan sakitmu sembuh,
Dia mengatakan, doamu apa? Dalam nama apa kau berdoa? Kalau kau percaya kepadaku, katakan dalam namaku. Karena apa dikatakan? Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikannya kepadaku. Dia sebagai manusia. Ingat. Ya, Yesus waktu itu mengatakan sebagai manusia. Bukan sebagai pencipta langit dan bumi. Makanya sering saya katakan, dia dua pribadi. Pribadi keallahan dan pribadi kemanusiaan. Pada saat dia mengatakan itu, dia sudah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi sebagai insan seperti saudara dan saya. Dan dia sudah diberikan mahkota karena apa? Tak satu dosa pun dilakukannya. Ya. Dan kitab suci yang lain selain Babel ini ditulis bahwa dia tidak pernah berbuat dosa. Amin. Luar biasa. Jadi bukan ini aja menulis tentang dia. Tentang dia tidak berbuat dosa, ada kitab suci juga menulis itu. Bukan satu dua. Dan keselamatan ada di dalam dia. Dan segala mujizat-mujizatnya bukan hanya tertulis dan banyak orang melihat. Segala penyakit, bentuk penyakit disembuhkan, bahkan orang mati dibangkitkan. Ya. Jadi kalau dia bisa membangkitkan orang mati, kenapa saudara tidak percaya saudara dibangkitkan? Asal saudara ada di dalam dia dan melakukan firman-Nya, bukan hanya sekedar percaya dan bertemu. Dan ingat itu, maka itu saya bilang waktu khotbah dengan Pak Hasiholan, ya kan? Percaya dan mengenal dia tidak cukup. Tidak cukup percaya dan mengenal siapa dia. Ya. Tetapi harus melakukan apa yang disuruhkan kita lakukan, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Termasuk di dalamnya itu yang paling terutama apa? Mengasihi manusia adalah mengampuni segala dosanya. Pertama sekali. Tadi malam ada kecelakaan di Pancing sana. Ibu-ibu mau belok kanan dia karena dari depan banyak kendaraan. Dia berhenti di tengah perapatan itu. Menunggu kendaraan kosong, mau dia belok kanan. Ibu-ibu dibonceng anaknya. Ya. Terus ada kendaraan pickup dari belakang, ini udah malam, mungkin dia tidak lihat karena mungkin sinar kendaraan dari depannya. Dengan melaju dengan kencang, dia tabrak itu kendaraan sepeda motor yang ada di depan saya. Terpentallah oleh karena memang kencang. Dan saya yakin dia tidak melihat. Bisa karena cakap-cakap, bisa karena mungkin sorotan lampu dari depan nggak kelihatan di situ. Karena dia tidak merem. Jadi saya langsung amankan itu. Ada mau pukul saya tahan, jangan coba-coba pukul, saya penegak hukum. Jangan coba-coba, saya matikan apanya. Dia mau coba-coba lari, kuncinya saya tarik, saya minta SIM. Terus tiba-tiba ada sekitar umuran 40 tahun mau mukul dia dengan tergesa-gesa. Siapa bapak? Saya suaminya. Justru kau suaminya, jangan pukul dia biar kau jangan bersalah dan istrimu tidak melakukan salah. Ya, jangan. Mau dipukul saya tangkis. Ya. Terus ada yang sok pahlawan situ mengatur, tunggu, satu aja komando. Cukup saya komando. Amankan ini semua lalu lintas. Ya. Iya kendaraan, iya tanggung jawab saya. Biarkan aja situ dulu. Cari itu apa? Cari batu bata. Gambar itu bannya di tengah jalan. Gambar cepat, saya bilang. Ya, saya sebagai warga negara Indonesia juga bisa melakukan itu. Jangankan saudara polisi atau dari angkatan dan apa semuanya, warga negara Indonesia juga wajib menegakkan hukum. Ya, jadi saya berlaku dengan keras di situ dan tidak sempat orang memukul dia. Tahulah kalau daerah situ kan orang beringas semua itu, daerah Kampung Durian dan Pancing. Kalau enggak bisa dibakar juga. Karena dia sudah jelas bersalah. Ibu itu sudah lama menunggu kendaraan dari depannya kosong, mau belok kanan, ditabrak dari belakang. Bukan sama-sama berjalan. Jadi inilah saya katakan. Itu semuanya tergerak oleh karena apa? Karena firman Tuhan yang ada dalam saya. Itulah yang menggerakkan dan memampukan saya. Dan perbuatan itu bukan sekali dua kali. Saya kalau sudah mati dulu, sudah sering saya mati membela orang di tengah jalan. Ya, yang mencuri ketahuan saya bela. Bahkan balok semen yang di tengah jalan itu, trotoar itu sudah mau dilempar kepada kepala orang penjamret. Saya pukul orangnya, setendang dia, tercampak dia, akhirnya batu itu tidak ke kepalanya. Jadi sering saya melakukan itu
Kalau memang saya mati dulu, udah mati juga. Dan banyak juga pernah saya dituduh komplotan penjamret itu. Saya tidak bilang. Saya keluarkan dompet saya, ini saya. Saya tidak, saya bilang. Jangan coba-coba saudara, saya bilang. Cuma sebatas saya menyerahkan kepada polisi. Menjadi pertanyaan. Ya, menjadi pertanyaan. Jika terjadi di muka matamu kejadian seperti itu, apakah saudara hanya penonton? Ya, apakah saudara menjaga nyawamu? Ya, Tuhan melihat. Ya, apakah saudara malah ikut memukuli? Ya, malah ikut memukuli karena pada umumnya orang sangat benci sama begal. Bakar begitu kan? Karena hampir semua orang kena, saya juga sudah pernah kena begal juga. Ya, jadi artinya disinilah artinya kita betul-betul ada di dalam Tuhan, mengasihi manusia sama seperti dirimu sendiri. Karena tidak ada satu manusia pun yang berhak menghakimi tanpa daripada suruhan dari dia. Kecuali kalau saudara penegak hukum. Saudara penegak hukum pun tidak layak saudara memukul. Tidak ada itu. Ya. Siapa bilang polisi punya hak untuk memukul? Tidak ada itu. Ya. Tapi kalau saudara melawan dan sebagainya, jangankan saudara dipukul, ditembak pun saudara ditembak juga. Ya, jadi hak memukul itu tidak ada. Hakim sendiri pun tidak ada haknya untuk memukul. Ya, kalaupun mau dipukul dia berdasarkan undang-undang, tunggu putusan pengadilan seperti hukum Islam, hukum cambuk di apa sana, di Aceh sana. Ya, tunggu ada putusan. Tidak sembarangan mencambuk dan sebagainya. Tunggu di sidang dulu. Ya, dan hukum rajam yang sampai sekarang ada di Yahudi sana, di Timur Tengah. Jadi segala sesuatunya menurut hukum. Kembali saya katakan, hukum Tuhan yang terutama dan yang pertama dan kedua, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hati dan pikiranmu dan dengan segenap jiwamu. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Artinya apa yang saudara inginkan diperbuat kepadamu, itulah perbuat kepada orang lain. Apa yang saudara tidak inginkan dilakukan orang lain, jangan lakukan sama orang lain. Jadi jangan saudara katakan saya enggak mengerti hukum itu. Lakukan kepada orang lain apa yang saudara inginkan orang lain dilakukan kepada dirimu. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang saudara tidak kehendaki dilakukan orang kepadamu. Jadi enggak susah-susah. Anak kecil pun tahu. Tetapi pelaksanaannya ini yang paling penting. Dari sinilah keselamatan itu kita dapatkan. Jadi ada banyak pertanyaan. Apakah dengan matinya Yesus Kristus bangkit dari kematian, naik ke sorga dan datang lagi, otomatis manusia diselamatkan? Oh tidak. Tidak. Yang otomatis itu adalah ada jalan, ada kesempatan. Karena itu dia mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Elohim Bapa di sorga kecuali melalui aku. Dia jalan itu. Kalau saudara tidak melalui jalan itu, ya saudara tidak selamat. Ya, saya sudah katakan waktu itu apa? Tidak cukup dengan kasih karunia, tetapi ada perjuangan. Sola fide, sola gratia. Sola gratia adalah anugerah. Memang tanpa anugerah kematian daripada dia dan kesempatan diberikan keselamatan kepada kita, kita tidak akan selamat. Tapi dia meminta kita harus bertanding, berjuang. Apa perjuangan kita? Yaitu bukan jihad untuk membunuh orang lain, ya, orang-orang berdosa, tapi jihad untuk tidak melakukan kesalahan dosa dan pelanggar. Itulah makanya dalam pelayanan saya, prison, hospital, crusade for Christ. Jadi kita adalah perang salib. Kita harus masuk dalam perang salib, di mana kita harus memerangi durjana, ya, kita memerangi dosa dan perbuatan. Itulah di dalam Galatia 5:18-19, ya. Itu nafsu-nafsu kedagingan itu yang kita lawan, sehingga kita akan mendapatkan buah-buah roh, ya. Di ayat selanjutnya ada buah-buah roh. Untuk mendapatkan inilah kita harus berjuang, melawan daripada keinginan-keinginan